Shinta Palembang News and Talk. Pendengar, Dinas Kesehatan Kota Palembang mengingatkan masyarakat untuk lebih mewaspadai penyakit demam berdarah dengue atau DBD pada musim hujan. Dinas Kesehatan Kota Palembang mencatat sebanyak 569 kasus DBD di 18 kecamatan terjadi di Kota Palembang sejak Januari 2023. Lalu langkah pencegahan seperti apa yang harus dilakukan? Untuk membahasnya kami temui Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Palembang, Yudi Setiawan. Shinta Palembang News and Talk. Pendengar, Anda juga bisa ikut serta menyampaikan pendapat dan juga komentar Anda di 0711711343. Pesan WhatsApp kami di 082185566634. Selamat siang Pak Yudi. Halo, selamat siang Mas Ari. Baik, Pak Yudi, sudah masuk musim penghujan ya. Beralihnya musim juga banyak sekali jenis-jenis penyakit yang timbul di musim penghujan. Salah satunya adalah DBD. Hal ini yang mungkin juga sering sekali kita ingatkan, namun nyatanya masih ada masyarakat yang terserang dan terkena penyakit ini. Apa yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat ini, Pak Yudi? Ya, jadi di data kami dari Januari sampai sekarang ada 659 kasus DBD ya. Nah, kalau kami lihat tren per bulan, ini justru tingginya di bulan Februari ya, ada 88, di Oktober kemarin ada 52. Nah, ini nanti dia akan naik terus tuh. Di Desember naik, lalu Januari naik, puncaknya Februari. Oke. Ya. Nah, jadi yang perlu diwaspadai masyarakat, ya tidak ada lain adalah pencegahan ya. Jadi pencegahan tetap lebih baik daripada mengobati. Jadi kalau udah mengobati ya urusannya harus dirawat di rumah sakit dan sebagainya. Yeah. Nah, tidak ada kata lain, PSN Mas Ari, pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+ itu yang harus kita jalankan bersama-sama. Ini menarik Pak Yudi, artinya dari awal tahun, dari Januari hingga ke Oktober itu yang paling banyak di bulan Februari, dan nanti akan tiba puncaknya Desember hingga Februari ya. Itu diperkirakan karena berhubungan dengan musim hujan Pak Yudi ya? Ya, jadi polanya bersama nih setiap tahun. Kalau kami lihat tahun-tahun sebelumnya juga seperti itu ya. Di bulan Oktober, bulan November, Desember tuh dia menanjak tuh, trennya meningkat. Januari dia meningkat, lalu Februari puncak ya. Di Februari puncak, lalu Maret, April dia turun lagi. Ya, Maret, April, Mei turun lagi. Dan pasti ini tidak ada pengaruh lain selain hujan ya, karena hujan itu artinya potensi untuk terjadi genangan air, terjadi tempat perindukan nyamuk dan sebagainya itu akan lebih banyak dibandingkan kalau memang musimnya seperti kemarin ya, musim asap, musim kemarau dan sebagainya. Iya, artinya juga karena ini setiap tahun pasti timbul adanya penyakit DBD. Ini kesadaran juga lebih diutamakan terutama di masing-masing individu dan juga lingkungan keluarga nih Pak Yudi ya. Ya, jadi yang penting sekali pencegahannya sekarang, bukan nanti di bulan Januari, bulan Februari dan terlambat. Sekarang ya, di bulan November, bulan Desember ini yang memang gerakan pemberantasan sarang nyamuk itu yang dimaksimalkan. Ya, tokoh masyarakat, ya ketua RT, camat, lurah. Jadi kami harapkan sekali bisa menggerakkan masyarakat untuk menjalankan pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+ itu di wilayah masing-masing. Oke, jadi data kurang lebih 569 kasus DBD di kecamatan, di 18 kecamatan yang ada di Kota Palembang. Ini usia yang paling rentan tuh di usia berapa Pak Yudi? Di data kami yang paling banyak itu 339 orang di usia 5-14 tahun. Jadi 5-14 tahun ini anak sekolah dasar ya. Jadi selain pemberantasan sarang nyamuknya di rumah, jadi sektor pendidikan melalui dinas pendidikan, baik itu dinas pendidikan kota ya yang membawahi sekolah SD ataupun Kemenak, Kementerian Agama kan punya sekolah dasar yang di bawah Kementerian Agama juga. Nah ini kami harapkan sekali peranannya supaya bisa menggerakkan sekolah, apakah itu melalui tugas kebersihan atau bersama-sama dengan murid. Jadi setiap minggu, setiap hari apakah itu Sabtu atau hari apa itu melakukan pemberantasan sarang nyamuk.
Jadi kalau di sekolah itu banyak jentik, bak kamar mandi di tempat buang air kecilnya baknya tidak dikuras, artinya sekolah juga menjadi sumber penularan dari nyamuk Aedes aegypti. Iya, karena juga nyamuk ini memilih tempat yang bersih Pak ya untuk berkembang biak ya? Ya benar, jadi Aedes aegypti ini dia senangnya di air yang bersih, jadi di air yang tergenang, terus alasnya bukan dari tanah ya, seperti bekas pecahan kaca, air mineral atau semen dan sebagainya, dia senang di air bersih. Justru kalau airnya seperti air selokan, air kotor, air yang mengalir, dia nggak senang ya. Tapi itu jenis nyamuk yang lain juga berada di situ Pak ya artinya ya? Ya, nyamuk yang lain ada di situ juga. Kita karena Palembang ini kan endemisnya demam berdarah ya. Endemis itu artinya penyakit itu tidak pernah kosong, selalu ada di suatu tempat, termasuk Palembang. Hampir semua kota-kota besar di Indonesia pasti endemisnya adalah demam berdarah, karena kaitan dengan kepadatan. Jadi semakin padat tingkat hunian itu, artinya kejadian demam berdarah juga akan semakin besar untuk terjadi. Baik, usia 5 hingga 14 tahun. Sisanya dari data yang diterima oleh Dinas Kesehatan di usia berapa lagi, Pak? Usia di bawah 1 tahun, 9 orang, ada 1 sampai 4 tahun, 93 orang, ada 15 sampai 44, 140. Oke. Jadi yang mendominasi ini usia 5 sampai 14 dan usia 15 sampai 44. Oke, ini usia-usia mungkin dianggap rentan terlihat dari beberapa data yang diterima. Dari 18 kecamatan, daerah mana yang paling banyak ini Pak terkait dengan adanya penularan DPD ini Pak? Ini di Ilir Barat 1 ada 65 kasus. Sukarami 64, lalu Ilir Timur 2 ada 55. Itu yang 3 besar ya. Mas Ari, 3 besar kecamatan tertinggi demam berdarah. Ini kaitan dengan kepadatan juga ya. Jadi 3 kecamatan ini benar-benar posisinya kalau di peta itu sentral benar ya, tengah kota, padat ya. Justru kalau kecamatan-kecamatan yang lebih sedikit ke pinggiran, kasus DBD-nya sedikit ya. Ya, karena mungkin juga tidak terlalu padat Pak ya. Benar, Gandul itu hanya 15 kasus. Lalu ada juga Kertapati hanya 10 kasus. Jadi justru semakin padat, risiko DBD-nya semakin tinggi juga ya, karena kita memperhatikan jarak terbang nyamuk itu kan rata-rata 100 sampai 200 meter. Nah, itulah yang menjadi pertimbangan kita kalau kita melaksanakan fogging atau pengasapan. Area yang kita fogging itu adalah 100 sampai 200 meter di mana titik kasus. Titiknya bisa sekolah, bisa juga domisili tempat tinggal ya, atau tempat kerja. Dan perlu dipahami masyarakat juga bahwa fogging itu adalah langkah terakhir dalam pencegahan demam berdarah. Karena fogging itu standarnya berarti kita yakini di wilayah itu ada Aedes aegypti. Nah, bagaimana kita meyakini di wilayah itu ada Aedes aegypti? Kami dari rumah sakit menerima laporan, misalkan ada warga yang dirawat di rumah sakit dengan diagnosa demam berdarah. Nanti petugas puskesmas melakukan penyelidikan epidemiologi ke lokasi tempat tinggal yang bersangkutan. Nah, kalau ditemukan angka bebas jentiknya rendah, lalu ditemukan juga orang yang demam tanpa sebab yang jelas menyerupai DBD, itu baru kita laksanakan fogging. Jadi sebenarnya fogging itu adalah langkah terakhir dalam penanggulangan DBD. Dan fogging juga, kalau hanya fogging, masyarakat tidak melaksanakan pemberantasan sel nyamuk, artinya tidak maksimal juga. Karena nanti 1 minggu atau lebih kurang 10 hari, yang tadinya masih dalam jentik itu akan jadi nyamuk. Nah, yang bagus sekali kalau di wilayahnya ada fogging, harus diiringi juga dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk 3M plus ya. Menguras, menutup, membersihkan, mendaur ulang, itu yang paling baik. Sehingga nanti nyamuknya mati dan jentiknya juga hilang, mata rantainya putus. Itu yang paling bagus tuh Mas Ari. Baik ya, ini saya juga mengingat kembali bahwa kita mengangkat terkait dengan penyebaran DPD sepertinya juga belum terlalu lama nih Pak Yudi ya. Namun ini sudah di penghujung tahun 2023, artinya juga DPD naik kembali karena mengikuti musim hujan yang juga menjadi kekhawatiran dari banyak orang. Terkait dengan fogging juga ini ada waktu-waktu tertentu kalau tidak salah Pak ya. Tidak di siang hari bolong tapi di pagi atau sore hari kabarnya ya.
Ya, fogging itu mengapa tidak kita anjurkan di siang hari? Karena siang hari itu kan suhunya kan relatif lebih panas ya. Sehingga kalau kita lakukan fogging di siang hari, pengasapan yang kita lakukan tidak maksimal. Karena asapnya akan langsung menguap ke atas ya. Nah, kita melaksanakan fogging itu rata-rata di jam 9 atau paling lama di jam 10 pagi. Sehingga pada saat kita fogging, suhunya masih dingin dan udara yang mengandung bahan insektisida, mengandung solar itu dia lebih jauh lagi tuh radius jangkauannya dan bisa membunuh nyamuk Aedes aegypti yang ada di wilayah itu. Dan hujan juga tidak efektif tuh Mas Ari. Pada saat hujan juga kita tidak akan melaksanakan fogging ya. Jadi biasanya pagi ya yang kita laksanakan. Ya, di waktu-waktu yang mungkin dianggap tepat adalah pagi hari dan dalam kondisi tidak hujan artinya Pak ya? Ya. Oke. Baik, nah dari total 569 kasus ini tingkat keparparahannya apakah sampai dirawat di rumah sakit atau sejauh ini masih bisa diobati dengan rawat jalan ini Pak Yudi? Data 600 lebih ini semuanya dirawat di rumah sakit. Jadi diagnosa demam berdarah ini ditegakkan oleh dokter yang ada di rumah sakit. Terus 1 kali 24 jam rumah sakit harus melapor ke dinas kesehatan dengan mengisi belangko kita sebut KDRS DBD ya. Kewaspadaan dini rumah sakit demam berdarah, mereka melapor ke kita yang berisi nama, alamat lengkap, terus berisi diagnosa DBD-nya ya. Nanti tim dari dinas akan menyampaikan kepada puskesmas untuk melakukan penyelidikan epidemiologi dan itu prosesnya tidak lama ya, tergantung laporan dari rumah sakit ke dinas kesehatan. Dan kita sudah punya WA group juga dengan seluruh petugas rekam medik yang ada di Kota Palembang. Begitu tegak diagnosanya, mereka mengirimkan ke WA group tersebut. Nah, terkadang ada beberapa rumah sakit melaporkan DBD-nya ini begitu pasien mau pulang. Nah, itu yang terlambat ya. Begitu pasien mau pulang, tadi rawat 5 hari atau 1 minggu, baru dilaporkan ke dinas kesehatan. Seharusnya di awal masuk itu langsung dilaporkan Pak ya? Di awal masuk udah dilaporkan. Jadi ini untuk intervensi komunitas. Kita lakukan fogging ke lokasi, semakin cepat kita lakukan fogging artinya nyamuk Aedes aegypti juga akan semakin cepat kita tanggulangi dan tidak sempat menularkan kepada orang lain. Itu Mas Ari. Dari total pasien yang dirawat di rumah sakit ini dinyatakan sembuhnya lebih banyak Pak atau seperti apa kondisi terkininya? Ya, sebagian besar sembuh ya. Sebagian besar sembuh. Ada berapa yang meninggal, ada 7 atau berapa saya lupa catat. Ya, ada yang meninggal juga ya. Nah, meninggal ini karena keterlambatan ya, karena DBD ini ada yang namanya DSS, Dengue Shock Syndrome. Dengue Shock Syndrome itu adalah suatu kondisi di mana demam berdarahnya sudah memasuki tahapan yang paling berat. Ya, ada tahap 1, 2, 3, 4. Nah, kalau sudah DSS artinya pasiennya juga masuk ke rumah sakit sudah shock ataupun pre-shock dan untuk pemasangan infus juga agak sulit ya, karena pembuluh darahnya biasanya sudah kolap ataupun sudah mengecil ya. Karena DBD ini sebenarnya selagi yang bersangkutan masih bisa minum, ya Mas Ari, itu kan dehidrasinya yang kita takutkan ya. Selagi dia masih bisa minum, dia bisa menghabiskan beberapa liter air dalam 1 hari itu bagus. Tetapi yang menjadi masalah orang terkena DBD ini kan mual ya. Kadang ada juga sampai yang muntah. Nah, jadi di rumah sakit mau tidak mau pasang infus. Pasang cairan infus itu untuk memenuhi kebutuhan cairan, tidak terjadi dehidrasi. Baik. Dari sisa yang meninggal dunia ini rentan usia tadi 5 hingga 14 atau di usia rentan lainnya Pak Yudi? Yang meninggal ini di usia 0 sampai 5. 0 sampai 5 tahun. Ya, jadi kami menghimbau juga kepada masyarakat kalau memang ada anak atau bayi yang terkena DBD, ya DBD ini kan kalau digambar grafik suhunya kan pelana kuda ya. Pelana kuda itu di hari pertama, hari kedua suhunya tinggi. Lalu di hari keempat, hari kelima, hari keenam suhunya turun. Ya, lalu dia naik lagi. Nah, padahal sebenarnya di hari keempat dan hari kelima atau hari keenam itu memasuki fase kritis. Jadi
masyarakat jangan terkecoh dengan suhu yang turun ya. Yeah. Suhu yang turun harus juga diiringi dengan asupan cairan, asupan makanan yang cukup. Jadi kalau suhunya turun di hari keempat, kelima atau keenam, tapi anaknya justru banyak tidur ya. Anaknya banyak tidur, cairan tidak masuk. Nah itu padahal masuk fase kritis. Okay. Nah yang sering terkecoh seperti itu Mas Ari. Jadi waspada juga kalau hari pertama tinggi, hari kedua demam tinggi, hari ketiga tidak turun, itu cepat datang ke rumah sakit ya. Yeah. Atau yang tadi kalau sudah lewat 3 hari demam, lalu di hari keempat justru anaknya apatis ya. Apatis itu anaknya tidur terus, makan tidak mau, minum tidak mau, terus dipegang ujung kaki, ujung jari, ujung tangan dan ujung kakinya dingin ya, artinya sudah ada tanda-tanda shock. Itu jangan dianggap sebagai suatu hal yang sepele, harus cepat datang ke rumah sakit. Semakin cepat datang ke rumah sakit, tentunya penanganan yang diberikan oleh tenaga medis dan para medis yang lain juga akan semakin bagus. Ya, itu rasa kekhawatiran kita dari putra-putri kita ya, khususnya bagi kita, Anda pendengar, orang tua yang juga memiliki anak-anak yang sejauh ini juga mengalami ciri-ciri yang disampaikan oleh Pak Yudi tadi, mungkin segera untuk membawa ke rumah sakit ya. Artinya dari seluruh rumah sakit yang ada di Kota Palembang ini juga tersebar Pak ya, beberapa pasien yang mengidap DBD tadi ya? Ya, tersebar. Yang paling banyak di Rumah Sakit Muhammad Husin ya. Rumah Sakit Muhammad Husin, Rumah Sakit RK Caritas ya. Paling banyak di situ, karena Rumah Sakit Muhammad Husin ini kita tahu juga adalah rumah sakit rujukan untuk regional Sumbaksel ya. Tapi yang kami data ini adalah benar-benar domisilinya memang dari Palembang, yang domisilinya dari luar Palembang atau pasien kiriman itu tidak kita masukkan di angka 659 ini. Ya, artinya juga bisa lebih dari itu mengingat juga pasien kiriman dari beberapa daerah atau kabupaten tetangga nih Pak Yudi ya. Ya, atau bisa saja tidak semua orang di BD itu datang ke Pasienkes ya. Jadi angka 659 ini cenderung sebenarnya lebih kecil dari keadaan yang sebenarnya terjadi di lapangan. Jadi kalau masyarakat kena DBD yang memang enggan ke rumah sakit, menunda untuk berobat, ya pasti sebenarnya DBD-nya lebih banyak dari yang dicatat ini. Ya, artinya juga keterbatasan dalam mencatat, namun angka yang tercatat pun ini bisa menjadi salah satu hal pengingat bagi kita agar lebih aware lagi dengan kesehatan, terutama begitu menemui kendala kesehatan yang berhubungan dengan demam ini bisa langsung memeriksakan diri ke rumah sakit Pak Yudi. Baik, ya, benar. Pak Yudi, ini beberapa pertanyaan melalui pesan WhatsApp kami bacakan sudah masuk ya dari pendengar kami. Kami juga ucapkan terima kasih dan juga mengundang Anda pendengar di 0821 8556 6634. Ini ada pertanyaan dari Pak Budi di Jakabaring. Pak, apakah penyemprotan dengan cairan yang dibeli di minimarket apakah cukup ampuh Pak, dan sebaiknya dilakukan berapa hari sekali katanya? Baik, dari Pak Budi nih, silakan Pak Yudi ditanggapi. Ya, itu dengan metode spray atau penyemprotan ya, dengan beberapa jenis merek itu cukup efektif ya, dan biasanya dilakukan di dalam ruangan. Jadi misalkan kita punya kamar tuh sebelum tidur jam 9 atau jam 7, setengah jam atau 1 jam sebelumnya kita semprot ya. Dan tempat yang atau ruangan yang kita semprot di rumah juga harus dilihat juga ya, kalau memang dia ada ventilasi itu harus dipasang kasa nyamuk ya. Jadi jangan sampai nanti kalau kamarnya tidak dipasang kasa nyamuk ya tidak efektif juga. Begitu aroma dari insektisida semprot itu hilang, nyamuk akan masuk lagi. Itu silakan ya, masyarakat pakai itu bagian dari 3M plusnya ya, termasuk kita memasang kasa nyamuk ya. Pakaian di rumah tidak bergelantungan di dalam kamar, karena dengan banyaknya pakaian yang bergelantungan di dalam kamar itu menjadi tempat nyamuk hinggap juga ya. Lalu diperhatikan juga bukan hanya bak kamar mandi yang kita bersihkan, kita kuras, tetapi seperti pas bunga, kadang ibu-ibu kan senang tuh ada pas bunga ada air ya. Terus seminggu sekali airnya harus dikuras. Atau ada bapak-bapak yang pelihara burung, kan ada tempat minum burung itu, kalau memang tidak dikuras justru tempat perindukan nyamuk ya. Nah, hal-hal yang sepele seperti itu harus diperhatikan dan benar-benar dipastikan bahwa di rumah kita tidak ada air yang tergenang. Begitu ada air yang tergenang 1 minggu lebih ada nyamuk,
tempat bertelur nyamuk. Nah, pada saat kita melakukan pengurusan bak kamar mandi juga, yang bagus sekali bukan hanya dikuras, tetapi dinding-dinding bak bagian dalam itu disikat. Sehingga yang tadinya telur, dia menempel, nah itu kalau disikat kan lepas. Tapi kalau tidak kita sikat, hanya kita kuras saja, begitu bak kamar mandinya kita isi air lagi, telur di dinding tadi artinya mendapat asupan air lagi, dia bisa menetas setelah 1 atau 2 minggu kemudian. Itu sebenarnya sepele itu Mas Ari, tapi kalau tidak diperhatikan justru tempat-tempat yang tidak kita sadari jadi tempat perindukan nyamuk. Contoh saja dispenser ya. Di rumah pasti setiap rumah punya dispenser. Nah, tatakan air itu coba dibuka. Dan jangan dah 1 bulan, 2 bulan nggak dibuka. Kalau dibuka banyak jentik nyamuk. Artinya itu tempat perindukan nyamuk juga. Oke. Baik. Ya. Itu ya. Pak Budi di Jakabaring ya, terkait dengan teknik penyemprotan dengan cairan mungkin obat nyamuk semprot yang bisa kalian pergunakan selama Anda di rumah agar akhirnya juga dalam bentuk pencegahan ini Pak Yudi ya. Baik, berikutnya juga ada pertanyaan yang hampir mirip dari Bu Eti di Kebun Bunga. Pak, saya menggunakan raket nyamuk sekalian untuk olahraga sekaligus pakai kelambu katanya. Ini raket nyamuk untuk olahraga ini gimana Bu Eti? Mungkin sambil bergerak mungkin tangannya karena mungkin berusaha untuk mendapatkan nyamuk kali Bu Eti ya. Nah ini juga raket nyamuk mungkin salah satu pencegahan yang hampir mirip dengan obat nyamuk seperti tadi Pak Yudi ya? Ya silahkan saja, itu bagian dari 3M plusnya ya, silahkan pakai raket nyamuk. Intinya di dalam rumah tidak ada nyamuk, bagus ya. Sambil yang lingkungan di luar rumah tidak ada juga tempat perindukan nyamuk. Jadi nyamuk yang di dalam rumah habis, kita smash semua pakai raket ya. Yang raket ada adalah aliran listrik ringan ya, gitu. Karena raket itu nyamuknya mati. Tapi kegiatan itu akan sia-sia juga kalau yang nyamuk di dalam rumah kita bunuh pakai raket atau pakai semprot nyamuk. Tetapi justru yang di luar rumah ada drum yang berisi air, terus ada genangan air. Nah, artinya 1 minggu 2 minggu kemudian nyamuk atau jentik yang ada di situ akan jadi nyamuk, masuk lagi ke rumah kita. Jadi benar-benar harus diperhatikan semua lingkungan. Di luar tidak ada tempat perindukan nyamuk, ya yang di dalam rumah bisa kita semprot, bisa yang tadi pakai raket atau dipasang kasa nyamuk, itu kan bagian dari 3M plusnya, dari plusnya itu. Ya, silakan. Boleh saja pakai raket ya. Baik, luar biasa ini Bu Eti ya. Mungkin bisa Anda lakukan dan tetap mengutamakan menjaga lingkungan yang ada di luar rumah ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Riko di kilometer 18. Rumah saya banyak banget nyamuknya Pak, padahal udah dibersihkan bak mandi dan lain-lain. Apakah perlu di fogging ya Pak? Dan kalau mau fogging itu gimana caranya katanya? Nah, ya ini pertanyaan yang paling sering nih Mas Ari. Jadi masyarakat kadang minta kegiatan fogging ini ke Dinas Kesehatan ya. Padahal tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa fogging ini adalah merupakan langkah terakhir dalam pengendalian DBD. Kenapa? Karena kita yakini di tempat itu ada Aedes aegypti. Nah, kalau pertanyaan yang terakhir dari Bapak siapa, itu banyak nyamuk. Ya, yang pertama harus kita cari dulu penyebabnya. Jangan-jangan kita bersih ya, bersih, tetapi tetangga kanan kiri tidak bersih. Jadi sekali lagi pemberantasan sarang nyamuk ini harus harus digerakkan oleh harus gotong royong bersama-sama Pak Yudi ya. Gotong royong, tokoh masyarakat, Pak RT, termasuk lurah, camat ya. Jadi kalau memang dalam satu kawasan itu bersih, saya yakin tidak akan ada nyamuk. Nah, jangan-jangan di rumah yang Bapak yang terakhir nanya ini, rumahnya bersih. Pak Riko bersih, tetapi kanan kiri tetangga belakang depan kita nggak tahu apakah mereka bersih atau tidak. Terutama yang perlu diwaspadai juga Mas Ari, rumah kosong ya. Rumah kosong itu cenderung tidak terawat ya, terus atapnya bocor, terus ada kamar mandi lama yang tidak terpakai, belum lagi ada sisa pecah-pecahan kaca dan sampah. Nah, ini harus diwaspadai. Jadi kalau ada rumah kosong di lingkungan kita, diwaspadai. Kenapa? Karena justru tempat-tempat itu tempat perindukan nyamuk. Ya, itu yang perlu diwaspadai. Entah gimana nanti dengan tokoh masyarakat. Apakah dibersihkan atau bagaimana?
Itu yang harus diwaspadai. Ya, artinya kita rumah yang bersih rumah kita. Ya, rumah yang ditempati saja masih ada nyamuknya, apalagi rumah yang ditinggal gitu Pak Yudi ya. Kosong, ya benar. Okay. Karena mengingat area terbang nyamuk ini kan 100 sampai 200 meter. Ya, jadi 100 sampai 200 meter itu ilustrasinya adalah lebih kurang 10 sampai 20 rumah lah. Dari rumah kita kanan kiri 5 rumah, terus depan belakang 5 rumah. Itu area 100-200 meter itu. Jadi bukan hanya tetangga kanan kiri saja. Jadi kalau dalam area 100-200 meter itu ada tempat perindukan nyamuk, di rumah kita bersih, bisa saja nyamuknya terbang ke tempat kita. Dan sekali lagi kami tidak bisa memenuhi untuk pelaksanaan fogging, karena kalau yang seperti ini fogging semua ya di anggaran kita kan terbatas. Nah, anggaran kita kan dari anggaran APBD, itu juga sudah kita anggarkan upah tenaga penyemprot, kita beli untuk pengasapannya, insektisida. Jadi kalau semua orang mesti meminta fogging, nah justru nanti begitu ada kasus di BD yang sebenarnya kita tidak bisa memberikan pelaksanaan fogging yang tepat. Itu kenapa kami tidak bisa memenuhi kalau ada orang yang minta fogging. Tidak ada kata lain selain PSN tuh Mas Ari, pemberantasan nyamuk, itu yang paling efektif. Oke. Baik, itu Pak Riko ya. Ini semakin banyak ternyata yang bertanya Pak Yudi ya terkait dengan nyamuk ini juga menjadi salah satu keresahan dari masyarakat ini. Berikutnya juga ada pertanyaan dari Pak Alvin. Pak menanya, nyawa nyamuk itu berapa tahun bertahan katanya Pak? Baik, dari Pak Wiro di Pemulutan. Pak, kalau pakai obat oles nyamuk ya, saya tidak disebutkan merek ini Pak Wiro ya. Ada apa bedanya dengan, dan kemudian apa bedanya nyamuk DPD dan nyamuk kebon katanya dari Pak Wiro ini. Berikutnya juga ini sepertinya ada dua pertanyaan terlebih dahulu nih Pak Yudi, silahkan. Yang pertama tadi dari Pak Alfi menanyakan terkait dengan usia nyamuk dan nyamuk itu sebenarnya nggak lama. Usia nyamuk itu berkisar antara 1 bulan sampai 2 bulan. Tapi yang jadi masalah walaupun umurnya pendek, 1 ekor nyamuk itu kan bisa mengeluarkan telur 50 sampai 100 telur. Kita hitung saja kalau 1 nyamuk 50 telur aja lah. 50 telur, masing-masing nyamuk mengeluarkan lagi 50 telur. Jadi itulah mengapa seolah nyamuknya banyak. Banyak keluarga nyamuknya mati, ya. Siklus hidupnya tidak sepanjang manusia ya. Jadi siklus hidupnya pendek, rata-rata 1 bulan sampai 2 bulan. Nah, yang jadi masalah perkembangbiakannya akan banyak begitu ada media, ada air. Jadi kalau tidak ada air, dia tidak akan berkembang dengan maksimal. Nah, itulah mengapa DBD ini perlu diwaspadai begitu musim hujan. Nah, pastikan di wilayah kita tidak ada air tergenang, tidak ada sampah, tidak ada tempat perindukan nyamuk. Nah, itu Mas Ari. Itu Pak Alpin ya, usia nyamuk 2 bulan kurang lebih, tapi belum mencapai 2 bulan juga pasti ada yang sudah pernah Pak Alpin bunuh ya. Tapi keturunnya banyak ini Pak Alvin yang mungkin juga menyebar di sekitar rumah Anda. Baik, dari Pak Wiro menanyakan terkait dengan obat nyamuk oles atau Sovel itu, kemudian juga tadi juga menyampaikan bedanya nyamuk DPD dengan nyamuk kebon ini Pak. Silakan Pak Yudi. Ya, obat nyamuk oles silakan saja pakai ya. Ini biasanya kita pakai kalau di luar ruangan ya, atau memang nyamuknya banyak silakan. Tapi kami tidak menganjurkan menjadi kebiasaan ya, karena walaupun bagaimana obat nyamuk oles itu kan ada bahan kimia. Tentunya ada beberapa orang yang alergi, ada beberapa orang yang tidak cocok dengan obat nyamuk tersebut. Jadi kalau memang lingkungannya bersih, tidak ada nyamuk ya, saya pikir tidak perlu pakai obat nyamuk oles setiap hari ya. Di samping biaya tidak ekonomis dan mungkin sebagian orang akan alergi terhadap obat nyamuk oles itu ya. Nah, terus perbedaan antara Aedes dengan nyamuk kebon. Jadi banyak tipe nyamuk ya, ada nyamuk Anopheles juga, ada nyamuk Albopictus, ada nyamuk Aedes, ada juga nyamuk kebon. Jadi nyamuk Aedes ini yang sudah diketahui masyarakat ya tandanya belang-belang putih hitam ya. Tetapi kita tidak mungkin juga pilih-pilih nyamuk. Oh, ini nyamuk belang putih hitam, bunuh. Oh, ini nyamuk kebon, bunuh. Tidak. Jadi selagi ada perindukan nyamuk, itu yang harus kita hilangkan. Kita pukul rata. Jadi jangan ada tempat perindukan nyamuk, jangan ada tempat perkembangbiakannya, pakai yang bergantungan di kamar di
dikurangi atau dihilangkan, nah otomatis rumah juga bersih, tidak ada nyamuk. Lingkungan juga dibersihkan. Itu Mas Ari. Baik. Waduh, ini semakin banyak. Ada Pak Rizal juga bertanya ini ya, terkait dengan aktivitasnya setiap hari atau setiap pagi yang harus mantang. Ini ngambil getah karet mungkin Pak ya. Ngambil getah karet di kebun. Setiap hari saya pakai obat nyamuk yang dibakar itu. Kemudian saya pasang di pinggang saya. Sedikit agak menghilangkan nyamuk, tapi juga asapnya kadang-kadang kehirup. Apakah itu berbahaya Pak ya untuk kita, dan apa penggantinya agar kami tidak terkena penyakit, tidak digigit nyamuk, tapi juga kami tidak terkena penyakit lainnya. Ini dari Pak Rizal ini mungkin juga banyak sering kita lihat ini Pak Yudi. Ya, oke. Kalau melihat waktu nyamuk Aedes aegypti menggigit itu tidak malam hari, justru dia menggigitnya di pagi dan sore ya. Pagi itu sekitar jam 8 sampai jam 10 pagi, atau sore sekitar jam 4 atau jam 5 sore. Jadi malam justru nyamuk Aedes ini adalah nyamuk yang tidak beraktivitas ya. Nah, kalau yang seperti disampaikan oleh Pak Rizal tadi, biasanya kemungkinan malaria. Kalau malaria memang dia gigitnya malam ya. Malaria itu gigitnya malam hari, dan pakai obat nyamuk bakar tadi bolehlah kalau kita gunakan sekali. Tapi kalau sudah setiap hari kita pakai, akibat terhadap saluran pernapasan juga tidak baik ya, karena itu bahan kimia juga. Jadi upayakan kalau kegiatan berkebun noreh karet itu, semua permukaan tubuh ditutup gitu saja lah. Kita pakai celana panjang, pakai kaos kaki, pakai pakaian lengan panjang, pakai sarung tangan, sehingga yang terbuka hanya di muka saja ya. Nah, artinya lebih kecil area yang bisa digigit oleh nyamuk. Kalau yang obat nyamuk bakar tadi boleh juga ya sekali dipakai kalau memang nyamuknya banyak, tetapi sekali lagi yang tidak baiknya akan terhirup juga tuh. Walaupun sedikit, itu kan bahan kimia juga. Kalau kita terhirupnya sering terakumulasi, tentunya akan menyebabkan gangguan kesehatan juga yang diakibatkan oleh terhirup bahan kimia dari nyamuk bakar. Itu juga tidak terlalu dianjurkan seperti itu ya. Baik, itu Pak Rizal ya, dan juga beberapa pendengar kami yang lainnya juga menanyakan hal-hal yang sama terkait dengan mencegah digigit nyamuk, meskipun juga banyak jenis nyamuk yang lainnya, namun yang perlu kita perhatikan adalah mau jenis nyamuknya apapun itu tetap harus dicegah dan dibersihkan beberapa wilayah-wilayah tempat rumah tinggal kita sendiri agar akhirnya juga tidak berkembang nyamuk Aedes aegypti. Baik, terakhir mungkin Pak Yudi sebagai penutup ya, apa yang bisa disampaikan kepada pendengar kami, mengingat juga ini sudah bulan November akhir, Desember, Januari hingga Februari menjadi puncaknya, namun pencegahan bisa artinya dimulai dari sekarang, jangan menunggu nanti ya. Silakan Pak Yudi. Ya, terima kasih Mas Hari. Jadi kaitan dengan pencegahan demam berdarah ini, sekali lagi bahwa pemberantasan sarang nyamuk dengan metode 3M. M yang pertama itu membersihkan atau menguras tempat perindukan nyamuk. Jangan hanya bak kamar mandi saja, tetapi semuanya. Termasuk drum yang ada di luar dan sebagainya. Yang kedua, menutup. Kalau memang tidak bisa dikuras, tutup. Kalau di luar rumah kita ada drum yang besar, tidak mungkin kita kuras, tutup. Jadi juga kamar mandi. Kamar mandi yang sangat besar tidak mungkin dikuras 1 minggu sekali, ditutup. M yang ketiga adalah menyingkirkan atau mendaur ulang. Ya. Jadi barang-barang bekas yang tadinya tertumpuk di luar, kalau hujan dia menampung air, itu disingkirkan atau didaur ulang. Itu 3M-nya. Yang plusnya tadi bisa pelihara ikan kalau dia punya kolam, ya, ikan pemakan jentik, atau bisa juga modifikasi lingkungan seperti pasang kasa nyamuk, ya, pasang memakai repelen, obat nyamuk oles, obat nyamuk bakar, obat nyamuk semprot. Silakan ya. Intinya di lingkungan kita adalah bersih, tidak ada tempat perindukan nyamuk. Kalau kita rutin melakukan itu, nyamuk juga tidak akan mempunyai tempat untuk berkembang biak. Dan ujungnya nanti nyamuk sedikit, demam berdarah juga sedikit. Jadi sekali lagi bahwa pengendalian demam berdarah ini adalah melalui pemberdayaan masyarakat. Ya. Masyarakat, ketua RT, tokoh masyarakat, setiap minggu rutin melakukan gerakan 3M. Oke.
Baik. Terima kasih Pak Yudi sudah bersama El Sinta untuk edukasinya pada sore hari ini. Sama-sama. Harapan kita juga untuk kasus DPD agar bisa ditekan dan kesadaran lahir dari kita untuk bisa mencegah agar tidak menjadi korban selanjutnya. Terima kasih Pak Yudi ya. Oke, terima kasih Mas Ari. Selamat sehat selalu Pak Yudi. Amin. Baik, demikian tadi pendengar narasumber kami Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Palembang Yudi Setiawan ya. Dan juga terima kasih bagi Anda yang sudah ikut serta menyampaikan pendapat dan juga komentar Anda.